Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan aplikasi untuk analisis nilai ya. Jadi Bapak Ibu yang masih menggunakan Google Form nanti bisa dengan mudah ya, cukup mudah membantu nanti saat melakukan analisis nilai. Jadi tidak usah menginput nilai satu-satu, jadi langsung nanti nilainya dan analisisnya langsung muncul. Nah, pertama Bapak Ibu buka soalnya terlebih dahulu. Jadi di sini sudah ada jawabannya, sudah ada responnya ya, ada 110 jawaban. Nah, tahap pertama Bapak Ibu harus membuat kunci. Nah, jadi caranya seperti ini. Jadi ini kan soalnya Bapak Ibu ya. Ada formatnya seperti ini, ada nama, kelas, dan nomor absen. Setelah itu pertanyaannya. Nah, sekarang kita preview, lihat, diklik pada gambar pratinjau ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nama, kelas, dan nomor absen. Nah, pertama Bapak Ibu membuat nama yang namanya kunci. Nah, besar semua ya. Kelas 8A, 8B, 8C atau 8D terserah Bapak Ibu, yang penting kelasnya diisi. Setelah itu nomor absen harus lebih dari angka 32. Contoh 33 atau 44 atau 50. Nah, setelah nomor absen diisi, kita masuk ke berikutnya. Nah, nanti beda-beda, ada yang langsung menggunakan soalnya. Nah, sekarang Bapak Ibu menjawab soal ini sesuai kunci jawaban Bapak Ibu masing-masing. Nah, contoh ini dikerjakan sesuai kunci jawaban. Nah, setelah dikerjakan semua, nanti klik kirim. Ini kirim. Jadi nanti jawaban Bapak Ibu yang bernama kunci akan masuk ke Google Spreadsheet. Nah, saya close dulu karena saya sudah membuat kunci. Sekarang kita masuk ke jawaban, setelah itu kita lihat jawaban di spreadsheet. Nah, kita lihat jawaban di spreadsheet. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Kita lihat, kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini kunci sudah masuk, skornya sudah 100. Nah, untuk nomor absen biasanya ada yang memasukkan seperti ini. Jika 808 seperti ini, nah nanti Bapak Ibu ubah menjadi 8 tok. Nah, kadang ada yang seperti ini, 08. Nah, kadang ada yang 08 seperti ini, nanti diubah menjadi angka 8. Nah, nanti akan ada yang jawabannya double juga, namanya double juga, nanti bisa cek secara manual di sini. Contoh di sini saya mengaktifkan filter. Nah, filter ya. Filter kelas 8A contoh. Oke, setelah itu nomor absen urutkan A sampai Z. Nah, nanti akan urut secara otomatis. Nah, kadang seperti ini ada yang double. Nanti dicocokkan sesuai daftar nama Bapak Ibu ya. Lihat di daftar nama ini sebenarnya kelas apa, nomor absennya berapa. Ini dibetulkan terlebih dahulu. Nah, ini ada juga yang absennya 33. Nah, yang penting untuk kunci ada kelasnya dan nomor absen lebih dari 32, itu saja. Nah, kalau data sudah betul, dirasa sudah betul semua. Kalau dirasa sudah betul, nah kita lanjut ke pengaplikasiannya. Nah, nanti Bapak Ibu komentar di bawah video saya, di kolom komentar ini masukkan email Bapak Ibu, nanti akan saya bagikan aplikasinya melalui email. Saya kirimkan melalui email. Nah, nanti Bapak Ibu buka Google Drive, setelah itu masuk ke dibagikan kepada saya, share with me. Nah, kalau bahasa Inggris, kalau berbeda-beda, Bapak Ibu lihat ikonnya saja di sini. Nah, dibagikan dengan saya. Nah, nanti ada aplikasi analisis penilaian seperti ini. Sebenarnya ini sudah saya
bagikan ke akun ini kemarin ya. Jadi ini untuk tutorial saja. Aplikasi analisis penilaian, sekarang kita klik, coba kita buka terlebih dahulu. Nah, karena aplikasi ini kita hanya memiliki akses hanya lihat tok, tidak bisa menulis ya. Jadi kita close terlebih dahulu. Kita close. Nah, ini aplikasinya ya, aplikasi analisis penilaian, kita klik kanan. Setelah itu buat salinan. Nah, kita klik ini. Buat salinan, duplikat mungkin. Nah, salinan aplikasi analisis penilaian dibuat di drive saya. Nah, sekarang sudah masuk. Kita masuk ke drive saya. Nah, sekarang akan muncul di paling atas. Nah, kemungkinan Bapak Ibu tampilannya akan berbeda. Jadi bisa dilihat di sini. Di sini terakhir diubah ya. Biasanya untuk pengaturan defaultnya itu menggunakan nama. Jadi di sini diurutkan melalui nama. Jadi nanti kalau cari aplikasinya tadi sedikit sulit ya. Jadi kita ubah menjadi terakhir diubah. Nah, biasanya kalau bahasa Inggris itu last canget. Nah, biasanya. Nah, nanti di sini ada yang namanya salinan aplikasi analisis penilaian. Nah, sekarang kita rename terlebih dahulu. Kita sesuaikan dengan analisis kita. Ganti nama, contoh ya. Di sini analisis penilaian. Penilaian PTS 1 kelas 8. Nah, contoh seperti ini. Kita klik OK. Nah, nanti namanya akan berganti. Nah, setelah itu kita klik 2 kali. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Di sini ada set database dan ada set hasil. Nah, kita geser, coba geser ke sini biar dekat dengan ini ya. Nah, jadi ini yang hasil respon tadi, hasil respon jawaban di sini aplikasinya. Nah, sekarang kita masukkan hasil respon ini ke database ke sini ya. Kita klik di pojok kiri atas. Nah, setelah itu terblok semua, sudah terblok semua ya. Kita klik Ctrl C, CTRL C pada keyboard. CTRL C pada keyboard. Setelah itu masuk ke sini analisis penilaian PTS 1 kelas 8. Kita klik di pojok sini. Setelah itu CTRL V. Kita klik CTRL V. Nah, setelah itu kita tunggu dulu loadingnya karena datanya cukup banyak. Nah, sekarang sudah muncul seperti ini. Sudah muncul seperti ini ya, responnya tadi yang dari sini. Nah, kita lihat di sini sudah ada kunci. Nah, seperti saya ingatkan tadi ya, datanya dibetulkan terlebih dahulu mulai dari kelas. Kadang ada siswa yang mengisi kelasnya itu tidak sama. Nah, nomor absennya juga kadang ada yang keliru karena kita belum pernah bertemu. Daring yang sangat sulit sekali ya. Nah, setelah seperti ini kita bisa langsung cek di hasil. Nah, di sini di hasil. Nah, di sini ada analisis hasil, boleh dirubah, penilaian tengah semester ini juga boleh dirubah, tahun pelajaran ini juga boleh dirubah. Satuan pendidikan ini juga boleh dirubah, mata pelajaran ini boleh dirubah. Nah, sekarang karena kita satuan pendidikan SMP Negeri 1 Bulu, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan sosial ya, maaf, sosial pelajarannya. Nah, setelah itu kita klik enter. Nah, untuk kelas ini isinya disesuaikan dengan kelas tadi. Contoh di sini ada kelas 8. Nanti untuk penulisan kelas ini, harus sama dengan ini. Contoh di sini 8A, kadang ada yang menulis 8 spasi A, kadang ada yang menulis kelas
kelas 8A disesuaikan dengan form Bapak Ibu masing-masing. Nah, perlu diketahui lagi untuk tabelnya itu formatnya seperti ini. Tim stam, skor, nama, kelas, dan nomor absen. Jika Bapak Ibu nanti membuat tabelnya ini nomor absennya di sini, nama, nomor absen, kelas bisa dirubah, diganti, dipindah. Nah, kita masuk ke atas ini, kita klik seperti ini, setelah itu muncul ikon tangan ya, seperti ini. Kita geser ke sini lah, sampai muncul garis lagi seperti ini. Nah, nanti akan formatnya seperti ini, nama, kelas, dan nomor absen. Nah, kita kembali lagi. Nah, sekarang kita coba masukkan kelas 8A. Coba kita coba 8A seperti ini. Kita klik enter. Kita tunggu responnya terlebih dahulu. Nah, sekarang muncul di sini. Yang merah ini yang remedi. Nah, ya. Langsung muncul semua yang L, yang lulus, dan yang remedi. Nah, sekarang kita lanjut ke kolom berikutnya, KKM. Nah, KKM disesuaikan KKM masing-masing. Contoh di sini KKM 60. Coba KKM 60. Nah, peserta kalau di sini pesertanya jumlahnya 34, berarti ada yang double. Gitu. Berarti ada yang double dari jawaban-jawaban Bapak Ibu semua. Nah, sekarang kita masuk ke soal. Di sini soal 25 ya. Tanggal soal ini jangan dirubah, tidak boleh dirubah. KKM ini boleh. Peserta ini otomatis ya. Otomatis untuk tanggal ini itu disesuaikan dengan PTS Bapak Ibu masing-masing. Nah, di sini di kolom ini ada nomor soal dan skor. Nah, jadi yang atas ini nomor soal, yang bawah ini skor per soal. Nah, ini nanti bisa disesuaikan Bapak Ibu masing-masing. Yang kuning ini ya. Yang kuning. Nah, jika Bapak Ibu soalnya hanya 25, maka yang ini yang nomor 26 dan seterusnya ini dikasih angka 0 saja. 0, 0, 0, 0. Nah, sekarang sudah ada 25 soal. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan skor di sini, contoh soal nomor 17 dikasih skor 2. Nah, contoh nomor 20 dikasih skor 2. Nah, cara gantinya seperti ini. Nah, karena ini default saja ya, untuk tutorial saja seperti ini. Nah, nanti untuk jumlah pesertanya disesuaikan Bapak Ibu ya, di database ini dicari, difilter yang kelas 8A yang double siapa, bisa dihapus atau diubah kelasnya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di sini sudah ada merah-merah, yang ini yang remedi-remedi, ada keterangannya RR dan ada yang L. Nah, ini sudah kelihatan semua. Nah, di sini ada rata-rata, minimal, skor, dan maksimal skor. Nah, ini ada yang dapat 100. Nah, sekarang kita lihat di sini ada jumlah skor per soal. Jadi, ini skor ini diambil dari penjumlahan. Ini hasil semua siswa ini dijumlahkan menjadi skor ini. Ini juga sama. Nah, ini untuk analisis per soal. Jadi, kita bisa cari untuk soal-soal mana yang anak-anak belum pahami. Nah, ini ada rata skor per soal, rata-ratanya, dan ini ada persentase skor per soal. Nah, ini bisa untuk melihat persentase skor mana yang belum anak-anak pahami. Nah, di sini ada nomor soal ini untuk memudahkan kita untuk mencari nomornya biar tidak geser-geser scroll ke atas. Contoh di sini soal nomor 2 ya, ini berarti banyak anak yang belum paham. Nah, untuk KKM soal ini sendiri kita ambil dari ini yang atas, KKM ini. Jadi, jika ada soal, nomor soal yang skornya di bawah 60, nanti akan merah seperti ini. Nah, ini merah. Ini soal nomor 5 berarti banyak yang belum paham.
Soal nomor 11 ini banyak yang belum paham, soal nomor 14 ini banyak yang belum paham. Pokoknya yang di bawahnya 60. Nah, sekarang kita lanjut ke bawah lagi. Di sini ada banyak siswa yang ikut 34, berarti database-nya masih ada yang keliru, ada yang double. Banyak siswa yang tuntas 24, banyak siswa yang tidak tuntas ada 6. Nah, padahal ini ada yang tidak ikut 2. Absen nomor 4, absen nomor 4 ini NA ya. Ini tidak ikut, dan absen nomor 16 ini NA juga tidak ikut. Berarti total siswanya ada 30. Nah, ini betul ya. Banyak siswa yang tuntas 24, yang tidak tuntas ada 6. Presentase siswa yang tuntas 70%. Nah, banyak soal 25, butir soal yang tuntas 18. Nah, butir soal yang tuntas ini diambil dari ini. Nah, jadi yang tuntas hanya 18 soal, yang lain belum tuntas. Daya serap 70%. Daya serap ini diambil dari banyak siswa yang tuntas per banyak siswa yang ikut dikali 100. Nah, jadinya seperti ini. Nah, sekarang ada tindak lanjut daftar siswa yang perlu remedial teaching. Nah, di sini sudah ada daftar siswanya, ada nomor absen dan nama. Gini toh ya. Ini ada nomor absen dan nama. Setiap kita ganti, contoh di sini 8B. 8B nanti akan berubah secara otomatis. Nah, di sini. Ini banyak sekali yang remedi ya, banyak yang merah. Nah, yang NA ini yang tidak ikut, nomor absennya tidak terbaca. Nah, ini pesertanya juga mungkin ada yang double juga. Nanti bisa Bapak Ibu cari sendiri, disesuaikan, diurutkan. Ini contoh kita ganti ke 8C. Nah, ini untuk 8C ini yang remedi hanya 1. Nah, aplikasi ini hanya bisa digunakan untuk 32 siswa ya, dengan soal maksimal 50. Nanti disesuaikan sendiri, jika soalnya menggunakan 29, berarti ini tinggal ditambahi begini, 29. Nanti bisa disesuaikan per soalnya. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pengeprinan. Pak, bagaimana cara mengeprintnya ini? Nah, sekarang kita lanjut ke pengeprinan. Nah, di sini ada tombol print, icon print. Nah, biasanya mudah lah ya. Kita klik print. Nah, sekarang muncul seperti ini. Untuk cetak kita ambil ke set sekarang. Set sekarang ya. Untuk ukuran kertas, jika Bapak Ibu menggunakan F4 yang lebar itu, yang panjang ya. Nah, kita ambil ke folio. Nah, setelah itu orientasinya landscape. Untuk skala sesuaikan dengan lebar. Nanti kalau bahasa Inggris itu apa? Width. Sesuaikan dengan width. Biasanya tulisannya kalau bahasa Inggris yang ada width-nya itu dipilih. Yang width. Nah, untuk margin bisa ambil sempit pertama. Setelah itu kita lihat terlebih dahulu, kita lihat lah ini ada lebihnya ya, lebihnya 1 kolom, ada kelebihannya. Setelah itu kita edit dulu, karena ada kelebihan ini ya, yang bawah ini. Kita edit dulu dengan nomor khusus ini. Nah, nomor khusus. Nomor khusus. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita bisa geser marginnya ini. Kita klik, geser ke atas. Nah, seperti ini. Nah, nanti akan geser ke atas. Nah, kalau masih belum muat, ini geser ke bawah. Folio, landscape. Nah, kita lihat. Kita atur-atur. Biar ini nilainya 1 lembar, setelah itu di sini ada analisisnya. Nah, jika sudah seperti ini, dirasa sudah cukup, kita masuk ke berikutnya.
Nah, nanti akan muncul save as atau seperti ini. Kalau saya ini pakai download manager, munculnya seperti ini. Kita klik mulai download. Nah, sekarang sudah mulai download, kita buka. Nanti Bapak Ibu bisa mencarinya di folder download. Kita buka. Nah, nanti jadinya akan seperti ini, analisis penilaian. Nah, mungkin untuk tutorialnya seperti itu saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk lanjutan ya, karena tadi ada kesalahan teknis saat menghitung peserta. Untuk menghitung peserta, nah jadi di sini ada di database untuk yang kunci, untuk kelasnya ini diganti saja, jangan disamakan dengan kelas ini. Diganti seperti ini x atau c, terserah Bapak Ibu. Yang penting jangan sama dengan kelas yang sudah ada di data ini. Nah, mungkin seperti itu saja.